Di sudut gelap kebudayaan Nusantara, tersimpan satu artefak mengerikan yang diklaim hidup dan haus darah. Jenglot. Makhluk kerdil dengan taring menjulur dan rambut yang terus memanjang ini telah meneror psikologis masyarakat kita selama ratusan tahun. Dipercaya sebagai penjelmaan Batara Karang yang gagal menembus keabadian. Namun, ketika lapisan mistis ini dikupas paksa, apakah kita sedang menatap wajah iblis yang sebenarnya? Ataukah kita hanya sedang ditipu oleh bangkai hewan yang dimutilasi? Sejak era 90-an, berita penemuan jenglot selalu meledak dengan pola yang sama, ditemukan secara tidak sengaja oleh paranormal atau warga biasa di tempat keramat, lengkap dengan narasi bahwa makhluk ini perlu makan darah manusia. Media massa di era itu berlomba-lomba menayangkannya, menanamkan ketakutan massal bahwa makhluk berukuran 10 hingga 17 cm ini memiliki nyawa. Tapi pertanyaannya, mengapa jenglot selalu ditemukan dalam kondisi diam membeku? Secara visual, jenglot memiliki anatomi yang membingungkan. Tubuh seperti manusia kerdil, kuku yang melengkung tajam layaknya predator, dan kaki yang menyatu kaku. Para kolektor benda mistis mengklaim bahwa kekakuan ini adalah hasil dari proses meditasi pertapa sakti yang jasadnya mengecil namun tidak hancur oleh bumi. Namun bagi mata seorang ahli biologi, proporsi tubuh ini menyimpan kecacatan evolusi yang mustahil terjadi secara alami. Klaim supernatural ini akhirnya menantang dunia kedokteran untuk turun tangan, memisahkan tahayul dari fakta biologis yang bisa dipertanggungjawabkan. Tim forensik dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM dan Universitas Indonesia pernah melakukan langkah berani untuk membedah mitos ini secara harfiah. Mereka tidak membawa dupa atau kemenyan, melainkan membawa pisau bedah, mesin X-ray, dan skeptisisme ilmiah yang dingin. Momen kebenaran tiba ketika tubuh kaku jenglot diletakkan di bawah mesin röntgen, ditembak dengan sinar radiasi untuk melihat apa yang tersembunyi di balik kulit keringnya. Hasil pencitraan ini menjadi bukti pertama yang mengguncangkan klaim makhluk hidup. Tidak ditemukan struktur organ dalam seperti jantung, paru-paru, atau pencernaan. Jika dia hidup dan minum darah, kemana larinya cairan merah itu jika lambungnya saja tidak ada? Hasil foto röntgen menampilkan horor yang berbeda. Struktur tulang yang ada di dalamnya ternyata tidak utuh, melainkan patah-patah dan tidak memiliki sendi atau join yang memungkinkan pergerakan. Tulang lengan panjangnya ternyata adalah tulang paha hewan lain yang dipasang terbalik, sebuah kesalahan anatomis yang fatal. Temuan ini menegaskan bahwa jenglot tidak pernah berjalan atau bergerak seumur hidupnya. Lalu milik siapakah wajah mengerikan itu? Analisis morfologi tengkorak menunjukkan kemiripan identik dengan primata, spesifiknya jenis monyet ekor panjang Macaca fascicularis yang banyak ditemukan di hutan Jawa. Bagian wajah telah dipahat ulang, gigi taring hewan dikikir atau diganti agar terlihat lebih gahar, menciptakan ilusi wajah monster hibrida. Namun ada satu fakta yang sempat membuat tim dokter tertegun. Hasil uji DNA pada lapisan kulit jenglot ternyata menunjukkan elemen genetik manusia. Apakah ini bukti kekuatan gaib? Tunggu dulu. Investigasi lebih lanjut mengungkap bahwa sampel DNA tersebut berasal dari kontaminasi sel kulit mati manusia yang terkelupas. DNA itu milik para pawang atau pemilik yang sering memegang dan mengoleskan darah pada jenglot tersebut, bukan dari jenglotnya. Kesimpulan medis pun ditarik, jenglot bukanlah makhluk hidup, melainkan mahakarya taksidermi, seni pengawetan hewan yang dimanipulasi dengan tujuan tertentu. Ini adalah Frankenstein versi Nusantara, di mana bangkai dari berbagai spesies dijahit menjadi satu entitas baru. Tapi pertanyaannya, teknik siapa yang mampu menciptakan detail semengerikan ini? Investigasi mendalam mengungkap resep pembuatan monster ini. Kepala diambil dari monyet, badan seringkali menggunakan tubuh ikan gabus atau reptil yang dikeringkan, dan kaki yang merupakan tulang kaki unggas atau mamalia kecil. Penggabungan 3 elemen, darat, air, dan udara ini mungkin memiliki filosofi mistis tersendiri bagi pembuatnya,
atau sekedar estetika horor belaka. Praktek menciptakan hewan palsu ini sebenarnya bukan hal baru dan bukan monopoli Indonesia. Dunia mengenal Jenny Hannifer di Eropa atau Fiji Mermaid yang sempat menghebohkan Amerika di abad ke-19. Para pelaut dan pengrajin zaman dahulu sering menjahit badan monyet dengan ekor ikan untuk dijual sebagai putri duyung kepada kolektor kaya yang naif. Jenglot adalah varian lokal dari tradisi penipuan visual yang mendunia. Proses pembuatannya membutuhkan kesabaran tingkat tinggi. Bangkai hewan dikuliti, dibentuk ulang menggunakan kawat dan kapas, lalu dikeringkan di bawah asap tungku tanah liat selama berbulan-bulan. Asap ini tidak hanya mengawetkan jaringan kulit agar tidak membusuk, tetapi juga memberikan warna hitam legam yang menambah kesan purba dan angker. Lantas bagaimana dengan rambut dan kuku yang konon terus memanjang? Forensik menemukan bahwa rambut tersebut seringkali adalah rambut manusia asli yang ditanamkan secara manual ke kulit kepala monyet menggunakan lem perekat khusus. Ilusi memanjang terjadi karena kulit jenglot yang semakin menyusut dan mengkerut seiring waktu, membuat rambut dan kuku yang tertanam terlihat semakin menonjol keluar. Disinilah peran narasi paranormal bekerja. Benda mati hasil kerajinan tangan ini diisi dengan khodam atau energi gaib melalui ritual tertentu, memberikan nyawa metafisik pada onggokan bangkai kering tersebut. Bagi penganut kepercayaan ini, fisik jenglot hanyalah wadah atau vessel, sementara entitas yang minum darah adalah roh yang diikat di dalamnya. Sains bisa membantah fisiknya, namun sulit membantah keyakinannya. Ironisnya, misteri yang dulu ditakuti sekarang telah bergeser menjadi komoditas ekonomi yang terang-terangan. Di pasar-pasar permata seperti Rawabening Jakarta atau di lapak barang antik, jenglot diperjualbelikan layaknya aksesoris. Tidak lagi ditemukan di hutan keramat, kini jenglot dipanen dari bengkel-bengkel pengrajin yang memproduksinya secara massal untuk memenuhi permintaan pasar. Zaman berubah, jenglot pun go digital. Ketik kata kunci jenglot di marketplace modern, dan Anda akan menemukan ratusan penawaran, mulai dari harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Deskripsinya beragam, ada yang dijual sebagai karya seni unik, namun banyak pula yang masih menjualnya dengan embel-embel, sarana pesugihan, atau penarik rezeki. Dalam praktik perdukunan modern, jenglot menjadi alat legitimasi kekuatan seorang dukun. Memiliki jenglot dianggap sebagai simbol tingkatan ilmu tertentu, alat intimidasi visual untuk meyakinkan pasien bahwa sang dukun memiliki koneksi dengan dunia gaib. Ini adalah marketing psikologis. Semakin seram alat praktiknya, semakin mahal tarif yang bisa dikenakan kepada korban yang putus asa. Sayangnya, banyak kasus penipuan kriminal bermula dari benda kecil ini. Polisi berulang kali membongkar sindikat penggandaan uang yang menggunakan jenglot sebagai properti teater mereka. Korban diminta menyediakan uang mahar atau darah minyak wangi untuk memberi makan jenglot, padahal uang tersebut dibawa lari oleh pelatu. Jenglot hanyalah aktor bisu dalam skenario kejahatan manusia. Mengapa kita masih takut atau terpesona? Psikolog menyebutnya uncanny valley. Perasaan ngeri ketika melihat sesuatu yang menyerupai manusia, tetapi jelas bukan manusia. Jenglot dengan fitur wajah primata dan rambut manusianya menekan tombol purba di otak kita, memicu sinyal bahaya akan adanya mayat atau penyakit, sebuah respons evolusi untuk bertahan hidup. Namun, menuduh jenglot semata-mata sebagai penipuan adalah penyederhanaan yang melupakan konteks budaya. Bagi sebagian masyarakat agraris tradisional, jenglot adalah manifestasi dari penghormatan dan ketakutan terhadap kekuatan alam yang tidak terkendali. Ia adalah simbol bahwa ada kekuatan lain di luar logika manusia yang bisa memberi kekayaan atau bencana. Seiring waktu, bentuk jenglot pun mengalami evolusi. Tidak hanya berwujud setengah manusia, kini muncul variasi jenglot berbadan ular, blorong, atau berbadan naga, menyesuaikan dengan tren pasar mistis. Para pengrajin semakin kreatif memadukan tulang belulang hewan untuk menciptakan spesies-spesies baru yang belum pernah dicatat dalam buku biologi manapun. Kembali ke soal darah, fenomena jenglot minum darah seringkali merupakan trik sirkus sederhana. Darah yang ditaruh di dekat jenglot bisa berkurang karena penguapan alami atau diserap oleh pori-pori keramik tempatnya diletakkan. Bahkan dalam beberapa kasus ekstrim,
oknum dukun menggunakan trik ilusi tangan cepat untuk membuang darah tersebut, menciptakan keajaiban bagi mata yang tak terlatih. Banyak jurnalis investigasi yang mencoba membeli jenglot di pasar gelap dan membedahnya sendiri. Temuannya hampir selalu konsisten. Kawat penyangga di dalam tubuh, lem kayu yang mulai mengelupas, dan kapas pengisi yang sudah apek. Sihir itu runtuh seketika saat kulit luarnya disayat pisau cutter, menyisakan sampah organik dan anorganik. Meskipun ribuan jenglot telah terbukti palsu, mengapa mitos ini tidak pernah mati? Karena manusia mencintai misteri. Kita membutuhkan monster untuk membuat hidup terasa lebih magis. Fakta bahwa jenglot itu palsu tidak mengurangi sensasi merinding saat kita mendengar cerita horornya di malam hari. Cerita itu sendiri lebih kuat daripada objek fisiknya. Di sisi dunia lain, jenglot mulai dihargai bukan sebagai benda mistis, melainkan sebagai folk art atau seni rakyat yang grotesk. Kolektor barang aneh dari Eropa dan Amerika mulai memburu jenglot sebagai contoh unik dari cryptozoology art Indonesia. Benda yang dulu ditakuti di kampung, kini dipajang di lemari kaca apartemen mewah di New York sebagai benda seni eksotis. Namun, ada sisi gelap etika yang harus dibahas. Penggunaan bangkai hewan liar. Permintaan pasar jenglot secara tidak langsung mendorong perburuan monyet ekor panjang atau hewan lain hanya untuk diambil bagian tubuhnya. Di balik satu monster kecil ini, ada ekosistem nyata yang terganggu demi memuaskan nafsu klinik manusia. Generasi muda Indonesia hari ini yang tumbuh dengan akses internet dan sains mulai memandang jenglot dengan tatapan berbeda. Bukan lagi rasa takut, melainkan rasa penasaran sejarah atau bahkan humor. Jenglot menjadi meme, menjadi konten TikTok, kehilangan sakralitasnya, namun mendapatkan popularitas baru dalam budaya pop digital. Meskipun begitu, jenglot telah mengukuhkan posisinya setara dengan kuntilanak atau pocong dalam panteon horor Indonesia. Ia adalah urban legend fisik, hantu yang bisa dipegang. Keberadaannya menjadi bukti betapa kayanya imajinasi nenek moyang kita dalam memvisualisasikan ketakutan dan betapa kreatifnya pengrajin kita dalam merealisasikannya. Jadi, ketika Anda melihat jenglot berikutnya di pasar antik atau di layar kaca, jangan tanya apa yang dia makan. Tanyalah siapa yang membuatnya. Karena monster sesungguhnya bukanlah boneka kecil yang diam itu, melainkan tangan-tangan manusia yang tega menjahit bangkai demi uang dan pikiran kita yang rela ditipu demi rasa takut. Jenglot adalah cermin dari jiwa masyarakat kita, perpaduan antara kengerian, keahlian seni, dan kerinduan akan hal-hal yang tidak masuk akal. Ia mungkin palsu secara biologis, namun ia sangat nyata sebagai bukti sejarah ketakutan manusia. Di antara taksidermi dan mistik, jenglot akan terus hidup abadi, bukan karena dia minum darah, tetapi karena kita tak pernah berhenti memberinya makan dengan perhatian kita.